Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa yawmal jum'ati sayyidal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur untuk yang kesekian kalinya, marilah sama-sama selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini masih menganugerahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga masih diberikan umur panjang, kesehatan untuk dapat melaksanakan salah satu tugas yang dibebankan kepada kita pada setiap hari Jumat. Selanjutnya, salat beriring salam, tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam, yaitu keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abi Mumsi, guru kita bersama, imam masjid yang sangat kita cintai ini. Yang kami muliakan Abu-abu, tungku-tungku, walid, walidi, abati, abi, abia, serta seluruh gure-gure ulun tuan yang berhadir pada urau yang sangat mulia rayanya. Yang kami muliakan panitia masjid, baik dari BKM ataupun panitia pembangunan, dan kepada seluruh ulun si ulun tuan, abu-abu, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kalazim biasa, segelum kita tamong untuk mengulang kaji paduk-paduk krek beberapa kata daripada kata mau'izah hasanah. Marilah sebelum kita memasuki untuk membaca rukun 2 al-khutbah, marilah sama-sama kita sejenak mengikuti sepatah dua patah kata nasihat yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi seluruh sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadi judul kajian ulang bagi kita ni bauro yang sangat mulianya, nakeh tingkat waktu dan kelebihan dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa uronya adalah merupakan uro Jumat, di mana uro Jumatnya yang sama-sama kita maklum adalah merupakan yang disebut oleh Nabi dalam hadis Sayyidal Ayyam, penghulu segala nabi, penghulu segala hari atau pemimpin segala hari. Artinya apa? Uro Jumatnya adalah merupakan uro yang luar biasa, punya kelebihan-kelebihan bila dibandingkan dengan uro-uro yang lain.
Maka ji ba'ura Jumaat yang sangat mulianya pun nak ibadah khusus, terutama bagi kitanya urang agam balik berakal dan syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu ibadah khusus melaksanakan ibadah salat Jumaat. Kan ba'ura Jumaat bagi urang agam yang diwajibkan adalah sembahyang duhur, kecuali bagi yang uzur. Artinya karena mungkin sebahagian dari kitanya di urang agam kadang-kadang menganggap alah ada anak tajak wajib Jumaat kan jid tak pubut sembahyang duhur bentang. Abadnya wajib, dia wajib. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahawa ba'ura Jumaat kewajiban kepada kitanya urang agam yang mencukupi syarat adalah melaksanakan ibadah salat Jumaat. Sehingga Rasul pernah neken karena saking pentingnya ibadah salat Jumaatnya bagi urang agam yang mencukupi syarat yang sudah ditetapkan. Sehingga Nabi neken dalam sebuah hadis, man taraka salasa Jum'atin min ghairi uzrin. Barang siapa yang meninggalkan tidak melaksanakan ibadah salat Jumaat bagi laki-laki yang mencukupi syarat yang telah ditetapkan 3 kali dengan tidak ada uzur yang dibolehkan dalam syariat, kutiba minal munafiqin, kata Rasul. Maka orang tersebut sudah tertulis namanya dalam kelompok orang-orang munafiqin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini dari segi kewajiban. Menyertai dari segi kelebihan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepegah, iza kana yaumal jum'ah, apabila katuk ba'ura Jumaat nepegah li Rasul. Wate katuk ura Jumaat lagi uronyo lagi rupa yang kitanya alami uronyo. Ya ba'asullahu malaikah ala wajhil ard, nepegah li Rasul. Maka Allah ba'ura Jumaatnya mulai ditubit fajar pun diutus oleh Allah malaikat di atas permukaan bumi Allahnya. Ubena ha gutus ala wajhil ardi yaqifuna ala abwabil masajid. Diperintahkan oleh Allah kepada malaikat yang utusnya diujak rata masjid yang na di atas permukaan bumi. Bukan masjid yang na di Aceh, yang na di Jawa, di luar Nanggro. Menurut pegah Rasulullah, nyaura Jumaat khusus Allah mengirim para malaikat untuk diudang rata pintu masjid. Tujuan pegah Rasul, yaktubunan nasa awal, untuk dia catat li malaikatnya so yang paling puntuk masjid untuk ia pubut ibadah Jumaat. So yang tu dalam waktu pertama, so yang tu dalam waktu kedua, ketiga dan seterusnya. Nyo memandung dicatat oleh malaikat tersebut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkatan wate dalam melakukan ibadah solat Jumatnya nepegah Rasul na 5 buah tingkatan bagi. Na 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama nepegah Rasul, man raha ilal jum'ati fi sa'atil ula. Si berangkaso umat Islamnya, hamba Allahnya ijak berjumaat dalam wate yang pertama. Wate pumpuntat. Nyan fakaan nama qarraba badanatan berkali Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala gebi balasan, gebi pahala ke orang yang jak ubud ibadah Jumaat dalam waktu pertama, seolah-olah lagi kaji si kurban sabah unta. Cuman yang jadi permasalahan ini tah waktu pertamanya tinggal ditanya merumpak pahala lagi kata kurban sabah unta.
Maka yang dimaksud dengan wate pertama dalam hadis tersebut adalah sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang ulama yang sudah sangat terkenal, yaitu Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dalam salah satu kitabnya yang terkenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, juzuk pertama halaman 222 sampai 233, nyahinan dijelaskan oleh beliau, wasa'atul ula ila tulu'i syamsi, nepegah Imam Al-Ghazali, yang termasuk dalam wate yang pertama untuk melaksanakan ibadah salat Jumat adalah ila tulu'i syamsi, batas akhirnya hingga itu bit matauro. Wate takalan matauro secara lahir kadih bulatan matauro yang enan penghabisan wate pertama. Berarti mulai fajar hingga itu bit matauro itulah waktu pertama. Manyam yang katanya orang kerja agak mengkarak becu. Kali orang pun hiul. Cuman terjadi haid dalit wate pertama untuk merumpok sabah unta. Maka gepegahi Nabi nawate yang kedua, yaitu wa man raha fi sa'atis saniyah, di berangkasa yang ibadah dari rumah itu bait dari rumah ijak ke masjid untuk ia laksanakan ibadah salat Jumat wate yang kedua, fa ka'annama qarraba baqaratan, maka akan lebih pahala oleh Allah kepada orang yang pubut ibadah Jumat dalam wate yang keduanya, lagi seolah-olah qarraba baqaratan, lagi kaisi kurban sabah lembu, seolah-olah kita sudah menyembelih kurban seekor lembu. Yang dipegah oleh Nabi. Teman, dah wate yang kedua yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis tersebut, kembali kepada pembahasan Imam Al-Ghazali. Menurut penjelasan Imam Al-Ghazali, wasaniyatu ila irtifa'iha, wate yang kedua untuk tajak masjid tak pubut ibadah Jumat nak berempat pahala lagi tak kurubut kata kurubun sabah lima dipegah oleh Imam Al-Ghazali yang dipegah di Nabi dalam hadis. Wate yang kedua tersebut adalah yaitu wasalisu ila imbisatiha hina qarbidul aqdam, manakala lagi tanya wate tagilha tanah rupagah kamari seummati nyan kira-kira menyatabuh perumpamaan lagi tanya, yaitu kira-kira poh 11 sampai setengah 12, karena memang dinan dalam hadis tersebut tidak disebutkan dengan waktu jam. Pakan karena mata uronya kadang awal, kadang uro lain telat. Makanya diistilahkan dengan terbit matahari, tingginya matahari. Ini adalah menurut penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab karangan beliau. Dan wate yang keput, wa man raha fi sa'atir rabi'ah, di barangkasa yang ibadah ijak masjid, bak wate yang keput, faka'annama ahda dajjajah, maka seolah-olah dia sudah mendapatkan pahala lagi ilmu sedekah seekor ayam. Menyatajak dalam wate keput yang dipegahi Nabi, lagi tanya seolah-olah kamu sedekah tabuh mana. Cuman tah wate keput yang dimaksud dalam hadis warabi'atu ba'da dhuhal a'la, yaitu penghabisan akhir wate duha. Karab habis wate duha, karab itamong wate daripada wate Jumaat, karab azan Jumaat, itanya baru tajak masjid, hanya kenang berarti itanya dalam wate yang keput. Nyan punya tajak dalam wate nyan lagi tamu sedekah sabuh mana. Nyan menurut penjelasan Imam Al-Ghazali, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pembahasan kelanjutan dari Imam Al-Ghazali. Dan yang terakhir, wate pelaksanaan Jumaat yang terakhir atau yang kelima, yaitu al-khamisu ila zawal, yaitu tapubut lagi tanya ibadah salat Jumaat kawate tergelincir mata aurok
Artinya begitu dia azan baru tajak kena masjid untuk dia lakukan ibadah salat Jumaat. Nyan berarti le kitanya tak puput ibadah salat Jumaat dalam muatai yang kelima, nyan pahala jifak nama ahda baydah. Seolah-olah kitanya kata menterkah kabuh bau mana. Berarti itulah tingkatan-tingkatan fadilah-fadilah dalam melakukan ibadah salat Jumaat dalam setiap Jumaatnya. Jadi nawate pun tingkatan nawate pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Tekedi na urang mantang gejak asid. Mantang gejak asid fa iza kharajal imam. Dalam riwayat lain pegah fa iza qamal imam. Apabila imam atau khatib kagak bedah kagak tamang dalam masjid dilakukan sembahyang sunat. Nyan gepegah li Nabi itu yat suhufu wa rufi'at al-qaqlam. Maka para malaikat kagak tahu buku catatan punya istilah kitanya kagak kubah popol pen. Hanali gitu mulih. Oh kata aja, tak kata aja. Fadilahnya hana merumpak le. Maka ji orang yang menjadi khatib menyawai keluk kejak batabah masjid sedangkan watai Jumaat mantam panjang yang dianjurkan berilai kita menglah masjid. Kita buku gadah pahala agok. Beda dengan tanya jemaah. Dia tanya jemaah kerja bawai. Beda bersahadat dengan khatib. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita buku catatannya hau kerja alam para malaikatnya. Wajtami al malaikatu indal mimbar. Kita mong dalam masjid duduk di sisi mimbar. Puput yastami'una zikra kepada ahli Rasul. Dikalan so yang berzikir, so yang beratib, so yang gaduh istighfar, nya disaksikan mandum le para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman nya tengah dalam watai lagi nanti mantang yang di antara dia baru teruk masjid. Nyan faman jaa ba'da zalika. Nya tengah dalam watai kagetok buku teruk katanya masjid, nyan gepegah fa innama jaa lil haqqis salah. Nya tanya ya kubur jemaah orang yang sekedar gelah kewajiban mantang. Fadilah 50 penuh nama rumpok. Cuma jemaah tah tengku tah. Cuma fadilah penuh ya tabah entah, tabah lima, tabah kameng, tabah manuk yang hana. Tak ke ubeglah mentang lagi orang Mekah. Boh laba 100 juta ada berdepat 100 juta lah mo. Oh tak fikir-fikir minat gaji pegawai karubo. Hadirin sidang jemaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk semangat kitanya, motivasi kitanya dalam melakukan ibadah salat Jumaat mungkin nyo menjadi sabah motivator ke kitanya untuk kitanya lebih yakin dan lebih jumut untuk tamawawai jak berjemaat. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena waktu khutbahnya sangat terbatas, hanya inokeh mauidah singkat yang dapat tuan sampaikan. Terima kasih hati perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Teman jino kita nyatamong untuk membaca rukun 2 al-khutbah. Gure-gure tungku-tungku abu-abu nak perhatikan begat mungkin na silap ataupun na kelupaan segera na peringat untuk sah dan sempurna Jumaat kita nyo ni ba'uro yang mulianya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa yawmal jum'ati sayyidal ayyam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اتقوا الله إن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.